Berikutnya saya akan tambahkan beberapa soal latihan untuk integral ya. Salah. Berikutnya lagi saya akan tambahkan beberapa contoh soal supaya kalian lebih paham lagi mengenai integral. Ini umpamanya ya. Nah, sini ada dua kurung nih ya, itu. Ya, kasusnya ada dua kurung. Nah, kasusnya kalau dua kurung di sini ya kita bisa kalikan dulu ya. Kalian suku 2. Ini dengan kata lain x kali x itu x kali 3 itu. Nah, kalau x kali x kan x kuadrat, x kali 3 itu adalah 3x. Nah, kemudian ini satunya juga demikian kan ya. Nah, itu kalian suku 2-nya. Ini 1 kali x itu adalah x sendiri, 1 kali 3, 3 dx. Nah, ini ada suku sinus digabung dulu ya. X kuadrat, 3x tambah x itu adalah 4x ditambah 3 dx. Nah, sekarang baru kamu integralkan ya masing-masing. Nah, sehingga integral dari ini tambah 1. Jadi begitu kita menambahkan 1 atau mengintegralkan, berarti simbolnya udah hilang ya. Jadi x pangkat 3 itu bagi 3 kan itu. Tambah, ini pangkat 1 ya sebenarnya dia. 4x kuadrat dibagi 2. Tambah, nanti kalau bilangan tinggal nama huruf x dan terakhir ingat plus c. Nah, sehingga ini jadinya 1/3 x pangkat 3 ditambah 4 bagi 2 kan bisa. 2x kuadrat ditambah 3x ditambah c. Nah, itu hasil dari integral kalau ada dua kurung seperti ini. Nah, di bagian yang kedua, bagaimana kalau ada kuadrat? Jadi umpamanya integral dari 2x min 4 sampai contoh 3x ya, min 4 kuadrat itu dx. Nah, di sini juga kita nggak bisa mengintegralkan langsung, jadi harus dikuadratkan dulu dia gitu. Itu cara yang pertama, cara dasarnya. Jadi integral, nah kalau dikuadratkan itu berarti kan sama dengan mengalihkan seperti ini ya, 3x min 4 itu 3x min 4. Nah, itu sama seperti yang sebelahnya ya, kalian suku 2. Nah, setelah kamu kalikan suku 2-nya itu, nanti hasilnya itu adalah 3x kali 3x kan 9x kuadrat ya, itu 3x kali minus 4 min 12x, min 4 kali 3x itu min 12x juga, min 4 kali min 4 itu hasilnya plus 16 dx. Nah, ini harus suku sejenis ya. Nah, digabung dulu dia, 9x kuadrat min 24x ya jadinya ya, ditambah 16 dx. Nah, baru kita integralkan masing-masing. 9x ditambah 1 pangkat 3 jadinya jadi 3 min 24x ditambah 1 jadi pangkat 2 ya, per 2 plus 16x ya, ada bilangan plus c. Nah, sama ya seperti sebelumnya, kalau bisa dibagi dia itu. 9 bagi 3 kan bisa ya, 3x pangkat 3, 24 bagi 2 itu min 12 x kuadrat ditambah 16x plus c. Nah, itu ya bagian penting yang perlu diperhatikan. Kalau ada dua kurung, kalikan dulu, atau mungkin 3 kurung ya, bisa aja kalikan dulu semuanya, jabarkan, baru cari integralnya masing-masing suku. Kalau ada kuadrat, ya dikuadratkan dulu dia. Kalau pangkat 3 juga sama ya, dipangkatkan 3 dulu. Kalau pangkat 4, ya sebenarnya nanti ada cara yang lain ya, itu yang akan dibahas pada video berikutnya. Nah, contoh yang lain ya, umpamanya yang di bagian yang ketiga ini, umpamanya kita lihat integral akar. Jadi akar x dx itu umumnya dia berapa? Terus ini ada pangkat 3 supaya jelas dulu dia ya, pangkat 2 itu. Untuk contoh sebelum berikutnya lagi, itu ada integral akar pangkat 3 dari x kuadrat dx itu. Nah, sini kalau integral akar itu kamu jadikan pangkat dulu akarnya. Jadi kita perlu tahu di sini bahwa
ya akar pangkat M dari X pangkat N ini akan bisa dirubah menjadi X pangkat N per M. Nah itu sesuai dengan sifat perpangkatan. Nah sehingga ini akan menjadi integral dari X pangkat 2/3 itu dx. Nah setelah itu baru diintegralkan 2/3 ya. Nah baru kita integralkan ya sekarang. Jadi X pangkat 2/3 tambah 1 dibagi 2/3 tambah 1 plus C gitu. Ya lagi sekali saya ingatkan kembali ya, begitu kamu integralkan simbol integralnya langsung hilang. Nah karena ini artinya integral terhadap X ya itu. Nah berarti sekarang, nah ini jadikan 2/3 tambah 1 itu kan jadi X 1/2/3 ya itu. Nah dibagi, nanti sama angka penyebut jadi 3/3 ya. 3/3 tambah 2/3 itu menjadi 5/3 plus C. Dibalik ya, 3/5 itu. Nah X pangkat 2/3 ini akan menjadi X akar itu ya, kembalikan lagi nih ya. Jadi akar X pangkat 3 kedua plus C itu. Nah karena integral akar itu agak susah ya, jadi perhatikan ini pengubahan akarnya. Jadi yang diperhatikan pertama adalah kalau andaikan ada X pangkat 1 per, jadi 1/3 gitu dia. Ini akan berubah menjadi X akar itu pangkat 3 dari X pangkat 1 itu. Nah perhatikan X ini 1 di sini ya itu. Nah ini pangkat satunya sini. Nah boleh tidak tulis. Andaikan X pangkat 2 3/5 gitu dia. Ini akan menjadi X kuadrat itu akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Nah itu pengubahan pangkat pecahan campuran yang perlu diperhatikan. Nah itu ya, kalau dia ada akarnya. Nah di contoh berikutnya adalah gradien garis singgung di sembarang titik pada suatu kurva ditentukan oleh rumus Y aksen sama dengan 3x kuadrat minus 6x plus 2 dan kurva 0 titik 1,5. Nah kita sudah menentukan persamaan kurva tersebut. Nah di sini kita perlu mengetahui bahwa gradien itu adalah turunan pertama dari sebuah fungsi. Berarti otomatis kita akan mencari nilai y-nya ya atau fungsinya dengan mengintegralkan turunannya. Itu. Dengan kata lain integral dari gradiennya kan 3x kuadrat ya. 6x plus 2 itu terhadap x. Nah sini masing-masing aja diintegralkan ya. 3x pangkat tambah 1 kan 3 ya. Bagi 3 tambah min ya. Minus 6x kuadrat dibagi 2. Nah kalau bilangan tinggal nomor huruf x, ingat plus c itu. Nah sehingga ketemu persamaan kurvanya, 3-nya habis, x pangkat 3, 6 bagi 2 itu 3, kemudian lagi plus 2x plus c itu. Nah titiknya ini difungsikan untuk mencari nilai c-nya itu. Nah tinggal substitusi ya, x-nya dengan 1, y-nya ganti dengan minus 5 itu. Y-nya minus 5, nah x-nya ganti dengan 1 dia, 1 pangkat 3, 3 kali 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 plus c minus 5. Nah setelah hitung ini 3 plus 2 plus c. Nah ini kan udah habis ya, 1 kurangi 3 kan min 2, min 2 tambah 2 0. Di 0 ditambah c, 0 tambah c, sehingga kita ketemukan nilai c nya itu sama dengan minus 5 itu. Nah setelah ketemu nilai c nya 5, minus 5 ya, kembalikan lagi ke sini. Jadi persamaan kurva ya y sama dengan ya x pangkat 3 itu lagi min 3x kuadrat itu plus 2x. Nah c nya tinggal ganti dengan minus 5. Nah inilah persamaan kurva yang diinginkan itu. Nah kita lanjut lagi di contoh yang kelima
itu mencari kecepatan. Di sini kecepatan sebuah benda diketahui bergerak dapat dinyatakan dengan fungsi ds per dt 3t kuadrat plus 4t min 1. Ya, pada saat s-nya 5, dt sama dengan 2, maka fungsi jarak terhadap waktu itu adalah berapa? Itu. Nah, kita mulai dari ds per dt-nya dulu ya, 3t kuadrat tambah 4t min 1. Nah, dt-nya pindah ke belakang. ds 3t kuadrat ditambah 4t min 1 dt. Nah, kemudian lagi kasih simulasinya integral masing-masing kedua ruas itu. Nah, ini sebenarnya integral 1 ds ya. Itu tinggal jadi 1s itu. Tapi 1s ini kan 1 kali s kan s sendiri. Ini nggak usah ditulis 1-nya. Nah, kemudian lagi ini tambahin 1 sehingga jadinya 3t pangkat 3 dibagi 3 plus 4t kuadrat dibagi 2 minus 1t plus c. Sama seperti tadi ya, min 1 kali t kan min t ya, itu nggak usah ditulis. Nah, kemudian lagi bisa sederhanakan nih kan, 3 bagi 3 bisa 1 plus 4 bagi 2 ya 2t kuadrat dan jadinya min t plus c. Nah, kemudian kita ketahui juga di soal pada saat s nya 5 itu t nya 2, jadi t nya ganti dengan 2. Nah, 2 kali 2 kuadrat dikurangi 2 plus c. Nah, ini tujuannya mencari nilai c-nya. S-nya 5, setelah itu menjadi 8 plus, ini sama ya, 2 pangkat 2 kan 4, kali 2, 8 dikurangi 2 plus c. Sehingga hasilnya 8 tambah 8, 16. 16 dikurangi 2, itu 14. 14-nya pindah ke depan. Min 14 jadinya dia, c itu. Sehingga ketemu c-nya itu minus 9. Nah, sehingga jadinya S sendiri adalah, ya jadi S-nya itu sendiri adalah, ya tinggal ulangi lagi nih ya, T pangkat 3 itu plus 2T kuadrat min T. Nah, C-nya ini kita ganti dengan minus 9. Nah, itu ya aplikasi dari integral.